Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina dari UPT SMK Negeri 2 Sinjai, mata pelajaran IPAS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu bencana alam, di mana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harga benda, dan dampak psikologis. Di mana bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia yaitu pertama, satu, kebakaran, di mana kebakaran merupakan peristiwa yang disebabkan oleh api yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan karena faktor alam ataupun kelalaian manusia. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan genangan pada daerah yang biasa kering. Peristiwa banjir dapat terjadi pada lahan pemukiman, perkantoran, maupun pertanian. Tanah sudah tidak mampu menyerap air karena kurangnya kemampuan instalasi tanah. Yang ketiga, tanah longsor. Terganggunya kestabilan struktur tanah menyebabkan pergerakan tanah, bebatuan, kerikil, atau campuran ketiganya pada kontur daerah kering atau lereng. Yang keempat, gempa bumi, di mana gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya lapisan bumi. Peristiwa yang menyebabkan gempa bumi antara lain ledakan bom, pergeseran patahan bumi. Yang kelima, tsunami, di mana tsunami adalah rangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi akibat adanya gempa bumi dasar laut. Nah, adapun rentan terhadap bencana, yang pertama yaitu rentan terhadap bencana alam. Pertama, faktor alami. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan panas matahari yang tinggi. Kemudian sambaran petir, di mana faktor manusia yang pertama yaitu perilaku masyarakat yang kurang disiplin pada kegiatan pembukaan lahan, perilaku kurang disiplin pada instalasi jaringan listrik permukiman padat. Kemudian B, banjir. Banjir alami yaitu merupakan iklim yang ekstrim hingga menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, faktor manusia. Penebangan hutan untuk alih lahan, penutupan permukaan tanah pada pemukiman curah hujan tinggi. Nah, kemudian tanah longsor, di mana faktor alami struktur tanah yang tidak stabil, curah hujan yang tinggi, dan gempa bumi. Kemudian faktor manusia, di mana penebangan hutan di daerah lereng gunung atau bukit, alih lahan hutan untuk pertanian. Kemudian gempa, faktor geologinya yaitu Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian terdapat banyak gunung Merapi yang menimbulkan gempa vulkanik. Kemudian tsunami, di mana faktor geologi yang pertama yaitu wilayah Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia Pasifik. Kemudian terdapat Gunung Merapi di wilayah lautan, dan yang terakhir terdapat banyak patahan di wilayah laut. Terima kasih, cuman itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.